Dan pemirsa juga nanti ada selama 1 jam ke depan juga nanti bisa bergabung bersama kami untuk membahas satu hal menarik mengenai cinta ini. Tentunya kalau kita berbicara dengan Pak Ustadz Sony, sekali ini cinta yang kita bahas di sini adalah cinta yang sesungguhnya dan cinta yang dilihat dari aspek yang lainnya, Pak, bukan cinta yang seperti biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cinta yang bisa membawa kesembuhan ya. Ya. Baik, selamat pagi para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, kita angkat kembali tema kita pada pagi hari ini, cinta. Itu sama dengan pada waktu hari Rabu kemarin. Kenapa saya pikir perlu untuk kita angkat kembali, karena saya lihat bahwa cinta ini memiliki makna dan hikmah yang sangat dalam tema ini. Seperti yang Allah katakan di dalam kitab suci, di mana Allah berkata yang kira-kira demikian. Kelihatannya kata-kata itu gampang, tapi sebenarnya di balik itu ada suatu perjuangan yang perlu kita lakukan dengan sangat gigih untuk bisa mencapai kata-kata tadi. Di mana Allah berkata begini, cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Wah, kata-kata ini dalam sekali. Cintai orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Para pemirsa, kalau kita perhatikan dari kata-kata tadi, cintai orang lain, di sana terlihat orang lain itu universal. Jadi bukan tertuju pada satu kelompok, atau tertuju pada satu golongan, atau tertuju pada satu ideologi, atau tertuju pada satu bangsa. Tapi di sini cintai orang lain, artinya kepada semua manusia. Cintai orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Nah, kalau sudah berbicara universal kepada seluruh seperti ini, di sini perlu sebuah perjuangan. Kenapa saya katakan perlu sebuah perjuangan? Karena bagi kita sangat gampang kalau kita mencintai orang yang seideologi dengan kita, mungkin orang yang sepaham dengan kita, sangat gampang. Saya pikir tidak perlu beragama. Orang yang tidak beragama pun bisa mencintai orang yang sepaham dengan dirinya. Namun pada saat kita berbicara, kita harus mencintai orang yang berseberangan dengan kita. Kita harus mencintai orang yang tidak seideologi dengan kita. Kita harus mencintai orang yang tidak satu suku dengan kita. Kita mencintai satu orang yang tidak satu selera dengan kita. Maka itu cerita lain. Baik, jadi ini cinta universal ya Pak yang dibicarakan di sini. Ya. Tapi cinta yang universal ini cenderung memiliki banyak kendala ini Pak Sony. Seperti apa kendala-kendalanya Pak? Iya, saya pikir ini satu pertanyaan yang baik. Seperti tadi saya katakan bahwa pada saat kita memberikan suatu cinta kepada sesuatu yang tidak satu selera dengan kita, maka di sini kita akan berhadapan dengan kendala tadi. Nah, ternyata kendala itu adalah ego kita, para pemirsa. Ego itulah yang menjadi kendala kita untuk kita bisa memahami cinta dalam arti yang sesungguhnya tadi. Nah, kalau kita berbicara ego, maka ternyata ego itu adalah kumpulan dari kotoran-kotoran hati, seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya cemburu. Nah, kotoran-kotoran hati inilah yang menjadi kumpulan bahan bakar atau bahan baku untuk menguatnya ego seseorang. Dan ego ini yang menjadi penghambat kita dalam rangka mencintai universal tadi, seperti yang Allah katakan di dalam kitab suci. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, ternyata pada saat kita mampu mengendalikan ego atau memperkecil ego tadi, pada saat yang bersamaan tanpa kita sadari, memang benar yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci, di mana Allah berkata, apabila segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Sebab apa? Ternyata ego itulah yang menutup daripada hati. Kotoran-kotoran hati itulah yang menutup daripada hati. Dengan mengecilnya ego, mengurangi kotoran-kotoran hati, maka hati itu akan menjadi lebih baik. Nah, pada saat hati itu menjadi lebih baik, di sini baru kaitannya dengan kesehatan. Maka kesehatannya pun akan menjadi baik. Dia dalam menjalani kehidupan ini akan jauh lebih rileks. Bayangkan saja para pemirsa, kalau kita menjalani kehidupan ini penuh dengan ego, penuh dengan kotoran-kotoran hati, naudzubillah min dzalik. Berat sekali kita menjalani kehidupan ini. Iya, berarti ini ada satu hal menarik juga yang bisa diambil kesimpulan, bahwa jika kita berbicara mengenai cinta, kita juga berbicara mengenai hati dan perasaan. Jika sudah bersih, maka bersihlah semuanya dan berjalanlah baik semuanya. Begitu. Dan kira-kira dari pengalaman Bu Asri ini, apa Pak yang bisa diambil dengan kehadiran Bu Asri dengan kita pada pagi hari ini? Iya, karena kita kan sekarang berbicara tentang kesehatan ya. Nah, Ibu Asri ini adalah salah satu pasien kita di terapi kolbu. Mungkin selama ini banyak teknik-teknik pengobatan, teknik-teknik pengobatan
ada yang menggunakan jamu, ada yang menggunakan herbal, ada yang menggunakan pijat-pijat, ada yang menggunakan suntik-suntik dan segala macam. Ada yang menggunakan ayat, ada yang menggunakan amalan-amalan ya. Nah, kita di terapi kolbu kita tidak menggunakan itu semua, tidak menggunakan ayat-ayat, tidak menggunakan amalan-amalan, tidak menggunakan jikir-jikir, tidak juga menggunakan jarum, pijat atau herbal atau obat apalagi ya. Yang kita gunakan hanya kekuatan hati tadi. Nah, para pemirsa Jak TV, apabila segumpal daging atau hati tadi telah dipoles, dibersihkan dari kotoran-kotoran hati secara rutin dalam kehidupan ini, maka tanpa kita sadari, hati itu dia akan memancarkan sebuah cahaya yang kita kenal dengan cahaya basmala. Ini yang dikatakan oleh orang inner beauty, satu kecantikan yang keluar dari dalam. Nah, basmala inilah yang disalurkan ke tubuh para pasien. Nah, alhamdulillah sekarang dengan penyaluran energi basmala itu Ibu telah hadir di sini. Betul. Dan bisa memberikan kesaksian bagi kita semua. Tentu, iya Pak Ustadz Sony, ini juga berguna bagi pemirsa untuk mengetahui bahwa cinta memang bersifat sangat universal. Dan salah satu bagian menarik adalah bahwa cinta memang berdasar dari hati. Jika hati kita sudah bersih, maka semuanya juga akan menjadi lebih baik. Dan ini juga yang menjadi dasar bagi klinik terapi kolbu tentunya untuk memberikan pengobatan dengan metode bismillah tadi ya Pak kepada para pasiennya. Seperti halnya Ibu Asri ini. Ibu mungkin bisa dijelaskan awal Ibu bisa bergabung dengan klinik terapi kolbu hingga akhirnya bisa seperti sekarang. Iya, pertama-tamanya Mbak ya, penyakit saya ini saya udah berobat ke dokter ya, tapi dengan hasil dari dokter itu nggak ada hasilnya Mbak. Terus lama-lama saya ngeliat ada Pak Sony tayang di TV, di Cek TV, saya punya niat, saya mau terapi tempat Pak Sony. Iya, apa yang membuat Ibu tertarik pertama kali? Karena kan kalau pengobatan yang lain ini menggunakan metode A, metode B, metode C. Kalau ini hanya dengan terapi mengucap bismillah tadi, dengan mengutamakan kekuatan cinta dan hati. Apa yang membuat Ibu tertarik ke klinik terapi kolbu? Mbak, yakin saya itu Mbak dengan diri saya sendiri. Baik, harus yakin itu dengan diri sendiri dan harus yakin kepada siapa akhirnya kita meminta tolong ya Pak. Dan semuanya memang bergantung juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami masih akan membahas mengenai cinta dan klinik terapi kolbu, mekanisme seperti apa saja yang diberikan kepada para pasiennya. Tetap bersama kami akan kembali setelah pariwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmala atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal Pasar Burung Pramuka? Pasar ini terletak di Jalan Pramuka yang menjual beraneka burung dan merupakan pasar burung terbesar di Asia Tenggara. Pasar Tanah Abang tentu sudah tidak asing lagi. Pasar ini merupakan pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Pasar ini konon memiliki omset 50 miliar per hari. Bagi Anda pecinta perhiasan, Pasar Batu Akik yang terletak di Rawabening merupakan pasar yang menjual bebatuan berharga untuk dijadikan perhiasan. Siapa yang tidak pernah tahu pasar buku kuitang? Sejatinya pasar ini sudah terkenal sampai pelosok Indonesia. Disinilah berbagai jenis buku dapat ditemukan dengan harga yang relatif lebih murah. Wilayah pantai Jakarta Utara terkenal dengan pasar ikan Muara Angke. Pasar ini merupakan pasar ikan terbesar di wilayah Jakarta. Tentunya juga yang dipilih itu orang yang menguasai dan mengetahui keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, hukum dan lainnya di kota ini.
penyakit saya sudah hampir 10 tahun ya, kurang lebih menderita vertigo. Itu sudah ketergantungan sekali dengan obat. Saya melihat salah satu tayangan di televisi JAK TV, itu ada pengobatan alternatif. Pada saat itu saya benar-benar tertarik ya, karena memang tidak menggunakan media apapun ya, apakah itu ramuan atau mungkin alat-alat yang dipakai. Yang lebih tertarik lagi buat saya itu yang disarankan oleh Ustadz Sony itu hanya dengan doa. Pada saat pertama kali saya di terapi itu sudah saya rasakan sekali, karena apa? Di samping vertigo yang saya rasakan, saya sempat tidak bisa tidur selama kurang lebih 8 hari. Nah, pada saat itu keluhan itu saya utarakan kepada Ustadz Sony. Alhamdulillah di awal terapi yang pertama itu sudah saya dapatkan manfaatnya ya. Kemudian saya bertemu untuk yang kedua kalinya langsung dengan Ustadz Sony. Saya diterapi kalau nggak salah 5 kali terapi. Alhamdulillah vertigo yang saya rasakan itu sampai saat ini ya sembuh ya. Saudara-saudara selalu mengagumi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama tim saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta masih pertama. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman Allah, maka akan terbuka kehebatan dan rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memutuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Kembali di Medika Natura pemirsa, dan masih bersama dengan klinik terapi kolbu. Tadi sudah melihat tayangan testimoni dari pasien yang sudah berhasil dengan klinik terapi kolbu. Yang menarik di sini adalah bahwa tadi metode yang digunakan tidak menggunakan media apapun ya Pak Ustadz Sony. Sebelum kepada Bu Asri saya bertanya-tanya, kira-kira mungkin bisa dijelaskan Bapak proses mekanisme pasien datang itu seperti apa, kemudian metode apa yang digunakan sehingga akhirnya pasien bisa sembuh. Iya, terima kasih. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kami dari terapi kolbu percaya, yakin sekali bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan kesembuhan kepada kita kecuali atas izin Allah. Jadi hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada 3 hal yang membuat manusia sakit. Pertama, dia sakit mungkin karena dia sedang dicoba. Kedua, dia sakit mungkin karena dia sedang diazab karena perbuatannya. Dan yang ketiga, dia sakit mungkin karena memang dia sedang dekat dengan ajalnya. Nah, siapa yang bisa merubah cobaan Allah? Siapa yang bisa merubah siksaan Allah? Siapa yang bisa merubah ajal? Tidak ada satupun. Yang bisa merubah hanya Allah. Nah, Allah hanya mau melakukan perubahan kalau kita manusia melakukan 2 hal. Yang pertama, kita lakukan ikhtiar, dan yang kedua, kita lakukan doa. Nah, ikhtiar berbagai macam, ya, mungkin bisa datang ke medis, bisa juga datang ke alternatif, bisa juga dengan segala macam ikhtiar, namanya orang sedang berikhtiar. Nah, selain daripada ikhtiar, perlu juga yang disebut doa tadi. Nah, kita di terapi kolbu menggabungkan 2 tadi, ikhtiar dengan doa. Makanya kalau para pasien lihat di tayangan televisi tadi, di sana terlihat banyak sekali para pasien yang sedang melakukan ikhtiar. Di sana kita lakukan ikhtiarnya dalam bentuk meditasi. Meditasi yang pertama dilakukan oleh para asisten kita, itu kurang lebih 1 jam. Kita lakukan 1 jam meditasi oleh para asisten. Setelah itu baru oleh saya kira-kira 10 sampai setengah jam. Jadi total daripada setiap kunjungan itu 1,5 jam kita lakukan ikhtiar dan juga kita lakukan doa di sana. Nah, kita gabungkan kedua-duanya antara ikhtiar dan doa.
banyak juga para pasien yang datang di sana sambil jalan, jadi melakukan ikhtiar di medis ya, di dokter, terus kemudian juga bergabung dengan terapi kolbu. Nah di sini kenapa mereka berani bergabung dengan terapi kolbu, karena katakanlah misalkan dari medis memberikan obat, dari medis memberikan resep-resep. Nah tidak masalah dengan terapi kolbu. Kenapa? Karena terapi kolbu tidak memberikan obat, tidak memberikan jamu-jamu, tidak memberikan pijat-pijat, sehingga tidak terjadi komplikasi obat. Jadi obat tetap kendali dipegang oleh medis. Kita hanya masuk di kekuatan meditasi dengan doa tadi. Baik, jadi bisa beriringan dengan medis. Kira-kira waktu untuk pasien itu Pak, misalkan menderita penyakit tertentu, kemudian penyakit yang sudah agak mending hingga kemudian bisa dikatakan sembuh, biasanya itu berapa lama Pak? Untuk berapa kali datang ke klinik terapi kolbu? Ya tergantung. Biasanya kalau di sana ada 3 kali, ada 5 kali, ada 9 kali. Baik, seperti itu. Itu tergantung dari seberapa berat penyakit yang diderita. Iya, kalau untuk Ibu Asri sendiri bisa dijelaskan awal Ibu datang ke klinik terapi kolbu seperti apa, kemudian apa yang Ibu dapatkan di sana, supaya akhirnya sekarang Ibu bisa sembuh dari penyakit pusing Ibu ya? Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak? Pertama saya datang ke sana Mbak, diterapi sama asisten Pak Sony selama 1 jam. Setelah itu saya nunggu nanti berapa jam lagi Pak Sony datang, nanti Pak Sony yang terapi. Baik, setelah Ibu diterapi itu Ibu bagaimana Bu perasaannya? Tenteramkah atau bagaimana Mbak ya? Perasaan kepala tuh ringan gitu Mbak. Di situ hasilnya pertamanya. Begitu di terapi Pak Sony, ternyata Pak Sony dan deteksinya kalau saya itu kena kolesterol gitu Mbak. Iya, kemudian setelah ada deteksi dari Pak Sony Ibu kena kolesterol, kira-kira tahapan apa lagi yang Ibu lalui dari Pak Sony di klinik terapi kolbu ini? Nah, Pak Sony menganjurkan harus banyak ini Mbak, pantangan makanan. Jadi Baik. Pak sembarang makanan dimakan. Harus ada pantangan juga. Contohnya apa itu Bu untuk Ibu yang sering pusing pantangan makanannya? Sekarang yang nggak boleh semua seafood Mbak. Semua seafood nggak boleh ya? Iya. Wah, berarti itu enak-enak sekali loh Pak Ustadz ya. Nah, kemudian kalau untuk doa-doanya sendiri, selain mungkin Bapak yang memberikan terapi doanya sendiri dan para asisten, kira-kira apakah ada doa-doa khusus mungkin Pak yang harus diucapkan atau disebutkan oleh Ibu Asri sendiri untuk bisa sembuh? Atau itu murni dari Bapak sendiri? Kita sekali lagi tidak pernah memberikan kepada para pasien doa-doa. Yang kita berikan pada para pasien adalah buku. Buku-buku saja? Jadi para pasien yang berobat ke terapi kolbu, pulang sekalian ilmunya dibawa. Baik. Supaya bisa dipelajari sendiri dan insya Allah suatu hari bisa menggunakan ilmu itu sendiri. Jadi sekecil mungkin kita hindari ketergantungan. Baik. Ya karena prinsipnya bahwa ilmu itu sebaiknya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya, tentu itu menarik sekali. Di depan saya juga sudah ada 2 buku. Ini contohnya mungkin saya jelaskan juga kepada pemirsa. Dan nanti bagi pemirsa yang bergabung, Anda bisa langsung bergabung bersama kami di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Medika Natura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ridho Roma. Jak TV sebagai TV kebanggaan warga Jakarta, saya berharap semoga Jak TV bisa lebih inovatif lagi, bisa lebih informatif lagi, dan lebih edukatif lagi, dan pasti lebih baik lagi ke depannya. Jak TV, masih TV.
Terima kasih Anda tetap di Medika Natura, dan kali ini kami masih bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Ini adalah perbincangan yang sangat menenteramkan hati saya, pengetahuan saya juga tentang dunia kesehatan, dan terapi-terapi yang diberikan juga sangat menyentuh hati dan memang sangat bermanfaat. Karena itu Ibu Asti di sini sudah siap memberikan berbagai cerita lainnya, Bu. Selain penyakit pusing tadi, ternyata yang lebih parah, Ibu Asti ini juga menderita vertigo. Nah, kita akan tanya-tanya lebih lanjut, tapi bagi Anda yang bergabung, Anda bisa langsung menelpon di 021 5155 111. Nah, kalau Anda punya berbagai